dokumen di sini ya, dokumen-dokumen ini jadi syarat utama ketika pencairan dana itu akan dilakukan, ya. Jadi, tanpa ada melalui dokumen SP2D ini, maka, pencairan dana tidak bisa dilakukan, ya. Itu urgensi banget, itu penting banget ya, dan itu semua harus melewati fase itu, tidak bisa tidak, gitu. Nah, rentetannya ya, atau kelanjutannya ini masuk ke jurnal, buku besar, pembantu, dan seperti inilah gambaran dari, apa namanya, dari, perancangan dari sistem keuangannya, alur-alurnya juga seperti ini yang memang harus dilakukan. Nah, transaksinya, kegiatan mengubah posisi keuangan suatu entitas ya, yang memerlukan data. Jadi, eee, yang terjadi adalah ada 2 hal nih ketika kita pelaporan. Entitas tersebut nambah dananya atau berkurang dananya. Umumnya banyaknya berkurang, ya. Jadi, kalaupun nambah itu pasti dapat dana suntikan atau hibah dan itu jarang sekali terjadi gitu ya. Setahun sekali belum tentu itu terjadi. Ya, lebih banyak sifatnya adalah sifat, eee, pengurangan. Jadi dapat dana penerimaan dari anggaran yang sudah setujui misalnya sekian triliun gitu kan. Kemudian di setiap bulannya itu ada pengurangan-pengurangan untuk belanja pegawai, untuk, apa namanya, pembiayaan gitu, macam-macam lain sebagainya ya. Nah, transaksi ini kemudian di-breakdown di bawahnya seperti ini ya. Nah, transaksi penerimaan daerah itu meliputi penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, RKUD, ya, yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Kenapa tidak diperlukan dibayarkan kembali? Ya, karena ini digunakan untuk dana operasional, ya, untuk dana pemenuhan kebutuhan masyarakat. Makanya tadi sifat utamanya adalah pemenuhan pelayanan publik. Makanya dananya ini tidak perlu dikembalikan. Kembaliannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelayanan publik. Misalnya, sudah melayani pembuatan EKTP, melayani untuk pembuatan, dokumen-dokumen yang apa namanya, dibutuhkan masyarakat, di catatan sipil, kemudian ada juga kalau lingkupnya pada, kegiatan-kegiatan pengadaan-pengadaan kayak misalnya jembatan, kemudian jalan. Nah, pengembaliannya dalam bentuk seperti itu, bukan, cash and carry gitu loh, atau, dalam bentuk tunai gitu, bukan gitu teman-teman ya. Jadi pengembaliannya atau buktinya adalah berbentuk dari, hasil pelayanan masyarakat gitu loh ya. Jadi kalau, kesehatan kayak kemarin itu ada, suntik COVID-19 gitu ya, vaksinasi itu, feedback-nya seperti itu, pengembaliannya seperti itu ya. Nah, eee, kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah penerimaan daerah ini terdiri dari beberapa hal ya. Jadi penerimaan pendapatan asli daerah yang didapatkan dari pajak ya, dari pendapatan-pendapatan lain, retribusi, pendapatan lain daerah yang memang disahkan oleh undang-undang ya, itu merupakan pendapatan asli daerah ya, yang bisa digunakan gitu ya. Nah, selain itu ada juga dana perimbangan. Dana perimbangan ini diperoleh dari pemerintah pusat. Kan di Indonesia ini kan nggak rata ya, tingkat, kekuatan ekonominya atau kemampuan sosial dari sumber daya alam yang ada di, Indonesia ini kan provinsi-provinsinya nggak sama. Contoh, PAD di Sukabumi berbeda dengan DKI, apalagi dengan NTT, NTB itu berbeda ya. Ada daerah-daerah yang memang daerah miskin, yang tidak sama dengan daerah yang kaya. Nah, dana perimbangan ini salah satunya berfungsi untuk memberikan stimulan. Jadi kalau, pemerintah daerah yang miskin itu harus benar-benar dibantu. Ya, jadi nggak dibiarkan sendiri gitu ya. Jadi ini konsekuensi dari otonomi daerah sebenarnya ya. Jadi pemerintah melepas urusan pusat ke daerah, maka dia harus membantu dari dana perimbangan ini. Dana perimbangan ini sebenarnya ada di rekening, pusat gitu ya, yang didelegasikan ke daerah gitu ya. Nah, ini penting untuk diketahui, setiap tahunnya ada dana perimbangan-perimbangan ini. Nanti ada dana alokasi, khusus, dana alokasi umum gitu, dana dekonsentrasi, itu ada yang kayak gitu nanti bentuknya ya. Itu masuk dalam dana perimbangan yang memang, hal tersebut, wajib untuk diberikan pemerintah kepada daerah-daerah yang memang tidak mampu gitu loh, ya. Kan tidak semua daerah itu PAD-nya kenceng atau PAD-nya kan tinggi gitu.